Assalamualaikum. Hello everyone. This is a final project of syntax. Before that, I'm Sylvan Pratama with the ID number 230301900x6 and I'm from English Education Department Class G 2019. Okay, in this occasion, I want to explain the material about syntax. But before that, I will explain the material in Indonesia. Okay, check this out. Sinteks. Jadi, apa yang dimaksud dengan sinteks? Mungkin dari teman-teman semua sudah ada yang tahu mengenai sinteks. Nah, jika belum, mari kita membahas sinteks bersama-sama. Sinteks, the arrangement of words in sentences, clauses, and phrases, and the study of the formation of sentences and the relationship of their component part. Jadi, sinteks adalah susunan kata dalam kalimat, klausa, dan frasa, dan studi tentang pembentukan kalimat dan hubungan bagian-bagian komponennya. Nah, seperti pengertian tersebut, jadi sinteks adalah salah satu dari cabang ilmu linguistik yang mempelajari kaidah yang menentukan bagaimana kata membentuk frasa dan frasa membentuk kalimat. Okay, you understand guys about the material of syntax? Oke, kalau sudah paham, move to next material. Syntactic categories. Nah, jika tadi sudah ada sinteks yang sudah kita pelajari, maka kali ini kita akan membahas mengenai syntactic categories. Nah, apa itu syntactic categories? Syntactic categories or part of speech are the group of words that let us state rule and constraint about the form of sentences. Typical part of speech are noun, verb, adjective, and adverb. Nah, jadi part of speech atau syntactic categories adalah unit sintaksis yang diasumsikan oleh teori sintaksis. Nah, bisa kita sebut juga dengan kelas kata. Sebagian besar sesuai dengan bagian-bagiannya. Contohnya ada verb, yaitu kata kerja, kemudian adjective, kata sifat, dan juga adverb, kata keterangan. Oke, next. Kind of syntactic categories. Jika kita tadi sudah membahas mengenai apa itu syntactic categories, kali ini kita akan mencari tahu apa saja yang ada dalam syntactic categories. Yang pertama ada lexical and auxiliary verb, yang mana ini mendeskripsikan mengenai kata kerja. Contohnya seperti eat, play, run, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya ada noun atau kata benda, contohnya yaitu house, girl, plant, dan yang lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa mencari contoh yang lainnya. Selanjutnya ada adjective, yaitu kata sifat. Contohnya ada handsome, pretty, big, blue, red, and etc. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada determiner. Nah, determiner ini contohnya adalah the, my, an, dan yang lain sebagainya. Nanti sudah ada contoh dalam buku ajar. Lanjut, bagian dari syntactic categories tidak hanya itu, tapi masih ada yang lainnya. Nah, selanjutnya ada pronoun. Pronoun ini adalah kata ganti. Kata ganti contohnya ada I, you, they, we, our. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada conjunction. Conjunction ini adalah kata hubung yang contohnya ada and then with, of, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada adverb, kata keterangan. Ini kata yang biasanya di akhirnya ketambahan huruf ly. Nah, contohnya ada softly,
carefully, dan yang lain sebagainya. Dan ada numeral, yaitu kata yang menyebutkan bilangan. Contohnya ada some, one, two, three, four, any, dan masih banyak lagi. Oke, do you get it, guys? Alhamdulillah. Oke, we move to next material. Nah, jadi materi yang selanjutnya yaitu konstituen. Ada yang tahu konstituen? Berbeda dengan konstituen dalam matematika. Nah, jadi konstituen dalam sinteks adalah constituent are the intermediary level of structural between word and sentence. Constituent are naturally way of grouping of word in a sentence. Nah, jadi konstituen adalah satuan unsur yang lebih kecil yang jika disusun dapat membentuk satuan baru yang lebih besar. Nah, jika kalian bingung dengan konstituen, kita langsung saja kepada contoh berikut ini. Contohnya ada diagram pohon, kita menggunakan diagram pohon and I have a simple sentence. Di sini ada kalimat two pretty girls whispered softly. Nah, jadi dalam kalimat two pretty girls whispered softly, ini adalah kalimat. Dalam kalimat ini kita akan mencari konstituen. Nah, bagaimana mencari konstituennya? Yaitu kita dapat membagi kalimat ini menjadi dua konstituen. Yang pertama yaitu two pretty girls, dan yang selanjutnya yang kedua yaitu whispered softly. Yang kedua yaitu whispered softly. Nah, two pretty girls dan whisper softly ini adalah konstituen yang pertama. Jadi, jika konstituen yang satu dan konstituen yang kedua jika digabung akan menjadikan satuan unsur yang lebih besar, dan jika konstituen digabung dengan konstituen akan menjadi kalimat. Nah, dari konstituen-konstituen ini masih kita cari lagi konstituennya sampai nanti menjadi kata dan kita kategorikan. Nah, two pretty girls dapat kita ambil menjadi dua bagian. Yang pertama two dan yang kedua pretty girls. Selanjutnya whispered softly bisa kita bagi dua yaitu whispered dan yang kedua softly. Nah, karena di sini pretty girls masih dua kata dan menjadi satu, maka kita bisa membaginya menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu pretty dan yang kedua yaitu girls. Nah, karena di sini di akar-akarnya, di akhirnya mereka sudah menjadi kata yang tunggal, maka dari itu kita tinggal menentukan klasifikasi kata ini masuk dalam kategori apa, seperti itu. Nah, jadi untuk tuh masuk dalam kategori numeral. Selanjutnya pretty masuk dalam kategori adjective. Girls masuk dalam kategori noun. Kemudian whispered masuk dalam kategori lexical verb. Kenapa lexical verb? Karena di sini whispered sebagai kata kerja tunggal. Selanjutnya yaitu softly, yang terakhir yaitu adverb. Nah, ini dia contoh dari sintaktik kategoris dari diagram pohon dan juga dari sintaktik konstituen. Nah, semoga teman-teman semua dapat memahami materi kita pada hari ini. Okay guys, in the end of this explanation of material, I think it's enough. Thanks for your attention. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.